الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه يا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما. Hadirin jemaah salat Jumat yang berbahagia, alhamdulillah Allah telah memberikan segala nikmat kepada kita, di mana nikmat tersebut tidak mungkin kita untuk menghitungnya. Di antaranya adalah nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, kesempatan dan kemauan, sehingga dengan nikmat-nikmat tersebut kita mampu untuk melaksanakan ibadah Jumat berupa khutbah Jumat, sholat Jumat, serta segala kesunahan-kesunahan yang ada di dalamnya. Hadirin yang berbahagia, di hari ini kita masih berada di bulan Maulid, di mana di bulan ini disunahkan bagi kita untuk mengingat tentang kelahiran Kanjeng Nabi Muhammad sebagai peringatan bahwa kepada kita Allah menurunkan seorang utusan, di mana kepada setiap umat, kepada setiap kaum Allah menurunkan Nabi serta menurunkan Rasul sebagai pedoman hidup. Begitu juga kepada kita Allah menurunkan Kanjeng Nabi Muhammad SAW sebagai pedoman hidup kita. Kepada Kanjeng Nabi diturunkan Al-Quran serta wahyu-wahyu yang tidak termaktub di dalam Al-Quran. Sebab segala yang dikatakan dan dilakukan oleh Kanjeng Nabi sejatinya semuanya adalah wahyu dari Allah yang diwahyukan kepada beliau. Kita sebagai manusia tidak mungkin dituntut untuk beribadah kepada Allah tanpa ada panduan. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'buduni. Allah menyatakan bahwa penciptaan manusia ini hanyalah untuk beribadah kepada Allah. Akan tetapi peribadatan ini tentu harus ada petunjuknya, dan petunjuk-petunjuk itu telah disampaikan oleh Allah kepada kita melalui Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya peringatan Maulid dengan cara apapun, dengan model apapun, semuanya kita peruntukkan untuk mengenali siapa Kanjeng Nabi Muhammad yang menjadi nabi dan utusan untuk kita. Setelah kita mengenali, maka kita akan tahu bahwa segala yang diperintahkan oleh Allah untuk kita telah diwahyukan kepada beliau. Bukan hanya kita sebagai umatnya yang harus taat, yang harus patuh dan mengikuti petunjuk Allah, akan tetapi Kanjeng Nabi sendiri juga diperintahkan oleh Allah untuk bertakwa kepada Allah, untuk mentaati apa-apa yang telah diwahyukan oleh Allah kepada beliau,
bukan hanya disampaikan untuk kita umatnya. Di dalam Al-Quran Allah menjelaskan, ya ayyuhan nabiyyu ittaqillaha wa la tudi'il kafirin wal munafiqin innallaha kana aliman hakima. Itu tadi disampaikan secara terpotong-potong. Secara utuhnya sudah disampaikan di pembukaan khutbah ini, bahwa bukan hanya petunjuk itu diperuntukkan kita umat Kanjeng Nabi, akan tetapi beliau sendiri juga harus menggunakan petunjuk dari Allah di dalam hidupnya. Di dalam lanjutan ayatnya, wattabi' ma yuha ilaika min rabbika innallaha kana bima ta'maluna khabira. Bahwa di dalam segi kehidupan Kanjeng Nabi juga diperintahkan untuk mengikuti segala petunjuk dari Allah yang telah diwahyukan. Sebab hidup kita, siapapun kita, selalu diawasi oleh Allah. Allah Maha mengetahui dan Maha mengawasi segala yang kita lakukan. Hadirin yang berbahagia, dengan peringatan-peringatan Maulid, di mana kita membaca kitab-kitab Maulid, diceritakan kepada kita bagaimana Kanjeng Nabi, bahwa Kanjeng Nabi adalah manusia dari jenis kita sendiri. Di dalam Al-Quran disebutkan, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Untuk mempermudah penyampaian ajaran yang disampaikan oleh Allah kepada kita manusia, Allah tidak mengutus malaikat, akan tetapi Allah mengutus manusia dari jenis kita sendiri, yaitu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang tujuannya adalah supaya kita mentaati segala yang diperintahkan oleh Allah. Sebab tentu metode, bahasa, serta segala aspek yang ada di antara kita adalah ada di dalam diri Kanjeng Nabi sebagai jenis manusia sendiri. Kemudian juga dikatakan, laqad kana lakum rasulun min anfusikum laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Di sana disebutkan bahwa apabila kita menginginkan kebahagiaan, bahwa apabila kita menginginkan berharap untuk bisa bertemu dengan Allah sesuai dengan janji Allah, bahwa siapa yang bertakwa akan mendapatkan pahala, akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surga dan dipertemukan dengan Allah, maka kita harus mengikuti Kanjeng Nabi, karena beliau adalah uswatun hasanah, karena beliau adalah contoh terbaik yang harus kita ikuti. Kembali lagi pada ayat yang tadi, bahwa janganlah kita mengikuti petunjuk orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Oleh karenanya, hadirin yang berbahagia, terus kita harus belajar di dalam kehidupan ini. Karena tadi dikatakan bahwa Allah menciptakan kita hanya untuk beribadah, maka seluruh aspek kehidupan kita adalah aspek ibadah. Tidur kita haruslah tidur ibadah, makan kita haruslah makan yang bernilai ibadah, bicara kita, bernafas kita, bahkan kita berbahagia bahwa mungkin kita susah, juga di dalamnya harus bernilai ibadah. Apabila tidak bernilai ibadah, maka sudah keluar
dari tujuan Allah menciptakan kita. Lalu siapa contohnya? Adalah Kanjeng Nabi Muhammad sebagai uswatun hasanatun. Demikian, mudah-mudahan dengan khutbah singkat ini kita benar-benar bisa mengenali Kanjeng Nabi sebagai Nabi, sebagai Rasul yang diutus untuk kita, sekaligus sebagai teladan, sebagai contoh, dan sekaligus sebagai orang pertama yang melaksanakan perintah-perintah Allah sebelum disampaikan kepada kita manusia. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum ولسائر المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. أستغفر الله. بسم الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين وتابع التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. يا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعلموا أن الله أمرنا بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته بقدسه ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فأجيبوا الله يا عباد الله إلى ما دعاكم وصلوا وسلموا على من به الله هداكم. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين وتابع التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات يا غافر الذنوب والخطيئات إنك على كل شيء قدير. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم واسألوا من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر وأجل. أقيموا الصلاة.